Maka kalau kemudian dikatakan Islam yang di Arab sekarang ini itu baru terjadi setelah tahun 58 pasca Perang Dunia Kedua. Fenomena Islam model begini ini yang Wahabi Salafi. Sebelumnya ndak gitu. Sebelumnya tetap Ahlu Sunnah wal Jamaah bermadhab. Itulah bermadhab. Jadi harus ngerti fenomena ini. Kemudian qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun. Kalau pada saat itu sudah tidak jelas lagi kelompok mayoritas. Karena yang mayoritas tambah lama tambah tidak ada pengikutnya. Akhirnya kelompoknya sama saja sudah kecil-kecil semua misalnya. Loh kalau saya di Iran kan berarti yang mayoritas Syiah, yo lihat dunia Pak, dunia. Dunia itu tetap Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah itu ya model kita begini ini. Bapak ke Maroko, ke Sudan, ke Mesir sama kayak kita. Enggak. Cuma nanti bedanya dia ikut Imam Malik apa Imam Hanafi, kita Syafi'i dan seterusnya aja. Yang lain sama. Kemudian kalau tidak ketemu yang seperti itu kata Rasulullah fa'tazilu bidzalikal firaq kullaha. Tinggalkan semua kelompok. Kalau sudah tidak ada yang mayoritas tinggalkan, jangan ikut kelompok manapun kata Rasulullah. Tinggalkan semua kelompok. Walau anna ayya'adha bi asli syajarati hatta yudrikul maut wa anta ala dhalik. Kalau perlu gigit pangkalnya pohon sampai kamu mati dalam keadaan itu. Rasul ingin menunjukkan jangan terlibat konflik ketika nanti misalnya terjadi konflik antar umat Islam. Mudah-mudahan jangan terjadi di Indonesia. Cuma kalau sampai itu terjadi jangan terlibat, mundur. Maka kata Rasulullah itu penting supaya kita tidak menyakiti orang lain. Ya, jangan menyakiti orang lain. Termasuk yang ustaz-ustaz, ya termasuk saya itu tidak boleh. Kita harus menebarkan kasih sayang dan kesejukan. Oke, baik. Ini saya diberitahu kita sampai jam 9:15. Ya. Jadi kalau ada yang mau nanya satu saja karena tinggal 5 menit. Ya. Monggo dipersilahkan. Sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah lintasan batin, lintasan hati, ini kembali kepada hadis Rasul. Fil qalbi lamatani. Lamatum minal malak ya'adu bil khair wa tasdiqum bil haqq wa mawajda dhalik falyahmadillah wa lamatum min 'adu ya'adu bil syarr wa tanzidum bil haqq fa mawajda dhalik falyasta'id billah minasyaitonir rajim ila akhir hadis. Kalau jumlahnya lintasan batin yo sak abrek-abrek. Ya mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi kan kerentak hati itu banyak. Yang kepingin ini banyak. Tidak perlu. Yang penting itu kita tahu jenisnya. Jadi kalau mau selamat itu kata Rasulullah kenali. Nah paling tidak itu bisa dipilah jadi dua. Ya, bisa dipilah dari dua. Positif, negatif. Dalam ilmu psikologi yang positif disebut conscience. Yang negatif disebut temptation. Tapi saya tidak senang psikologi, saya senang hadis. Karena psikologi itu nyuri-nyuri dari hadis aslinya. Dia nggak meneliti sendiri, dulu ya. Nggak meneliti sendiri. Banyak yang diadaptasi dari pikiran-pikiran para ulama sufi tasawuf yang diambil jadi termasuk ISQ apa itu. Kalau nanti saya bongkar dari teori tasawufnya, wah itu semua dari tasawuf. Maka kata Rasulullah, kalau kamu mendapatkan suara hatimu, bisikanmu, ide di dalam dirimu, itu ujungnya positif. Meskipun awalnya tidak enak, tapi tolong difikirkan, direnungkan. Ini kalau saya lakukan, bakal bagus. Terus dilihat dari Quran hadis, dilihat dari kebenaran. Kalau misalnya saya tidak hafal Qurannya, tidak hafal hadisnya, dari perspektif kebenaran umum saja, itu benar, bagus. Itu namanya ilhamul malaikah. Itu ide dari malaikat dituntunkan Allah di hati Bapak Ibu panjenengan semua. Allah itu kalau bimbing orang yang soleh solihah,
Caranya di dalam hatinya dipenuhi malaikat. Malaikat itu terus memberikan ide-ide positif. Sehingga anak ini pikirannya positif semuanya. Ntar lagi saya mau belajar, ntar lagi saya mau ikut kursus online di sini, ntar lagi saya mau belajar ini, ntar lagi saya buat komunitas. Bagus semuanya. Kenapa? Dipenuhi malaikat hatinya. Pikiran-pikirannya baik terus. Tapi kalau ada pikiran, ide yang ujungnya itu kalau kita pikir buruk, awalnya sih seneng. Ayo, godain perempuan lain, yo seneng. Tapi pikir terus kan. Kalau sampai ini ketahuan istri bapak, bubar. Kalau ini difoto, bubar. Di akhirat, aduh tambah tak karu-karuan. Rusak semua. Rusak semua. Jadi harus punya pikiran jauh. Kenapa? Karena setan itu bermain dalam pikiran dangkal. Itu kunci. Maka kalau bapak mau bertahan sedikit, dengan merenung, bongkar semua tipu daya setan. Setan itu main dengan logika pendek. Main dengan logika pendek. Maka kalau orang itu kritis, terus orangnya tenang, tidak bisa setan godain. Susah, itu susah. Nah, ayo coba kalau orang marah-marah kemarin itu di yang mobil nabrak itu, dia main dengan logika panjang. Untuk apa ngelayani orang di jalan? Ya nggak ada gunanya. Ya, kalau sudah begitu terus bagaimana? Ya, cuma orang kan logika pendek, kepingin kaya, cepet kaya. Lo cepet kaya itu logika pendek. Itu loh, langsung dikorupsi semua. Itu logika pendek. Logika pendek. Ada orang berzina, logika pendek. Logika pendek. Jadi setan itu hanya bisa menang aslinya pada orang-orang goblok. Pak, tapi dia pintar prestasi. Iya, tapi saat itu pikirannya goblok. Nggak mikir panjang dia. Kalau orang itu benar pintar, dia selalu merenungi setiap idenya, nggak bisa. Nggak bisa. Selamat orang itu, selamat. Gitu ya, selamat. Maka pikirkan, kalau jauh itu negatif, terus dilihat dari kebenaran umum, dilihat dari Quran hadis, bertentangan, ini setan, tinggalkan. Sudah itu paling dasar, ya. Paling dasar, lihat efek jauhnya. Kalau itu bakal baik, insya Allah itu dari Allah. Kalau itu bakal buruk, itu. Kadang-kadang kita tidak ngerti ini baik atau enggak, karena pikiran kita kurang mampu membaca jauh. Diskusi sama bapak ibu, kalau anak-anak biasanya, mah, kalau saya buat kelompok begini ini akan bagus atau enggak? Diskusi sama bapaknya, Pak, kalau misalnya saya ngambil jurusan ini akan baik enggak? Oh gini, nanti gini. Karena ada visi yang belum jauh. Nah, itu dimiliki orang-orang. Begitu juga orang yang sudah makrifat, orang yang sudah kasyaf, dia jernih batinnya. Sehingga dia itu tidak terhalang oleh hayalan dan angan-angan. Yang membuat kita itu tidak bisa melihat jauh itu hayalan. Hayalan dan angan-angan. Itu yang kemudian. Maka kemudian dia menjadi penasehat. Menjadi referensi. Terlebih kalau orang itu sudah mampu merasakan isyarat dari Allah. Wah, itu sudah menjadi rujukan. Saya kira itu yang bisa dijelaskan, insya Allah pada kesempatan lain bisa diurai lebih dalam tentang persoalan khawatir, bisikan-bisikan batin. Memang masih ada yang disebut hawajisun nafsi, bisikan dari diri sendiri, nafsu. Tapi nafsu itu tinggal dicek saja. Kalau keinginan nafsu itu sesuai Quran hadis, ya tidak apa-apa. Maksud terus suami tidak nafsu ke istri, ya nafsu. Maksud istri tidak, ya nafsu, tidak apa-apa. Itu nafsu yang halal, gitu ya. Kalau pokoknya kembalinya ke Quran hadis. Cek saja dari situ, kalau itu benar, ya insya Allah selamat. Dari situ mulanya orang itu bakal baik di jalan Allah atau bakal buruk. Baik, kita tutup bersama dengan berdoa bareng karena di bawah ada pernikahan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sumal badal ar-rahim. حمد يوفي نعمك فمزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظمة سلطانك اللهم صل وسلم محمد وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجعلنا محسنين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم تجاوز عن سيئات أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أخيرا بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.